makin gila lagi gitu loh. Galbainya di Juni ini itu katanya kita semua data kita telah dilimpahkan kepada pengadilan dan kita akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Ya, bertaburan di internet, ya, foto-foto yang diambil tentang orang diproses ke jalur hukum dan segala macam dikirimkan kepada Anda melalui chat WhatsApp, ya, dan email juga. Itu teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, simain video ini sampai habis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB, mencari informasi terbaru. Mungkin Anda yang baru telat bayar, tidak mampu bayar, Anda yang sudah terlanjur terjebak di pinjol, saat ini mendapatkan ancaman, tekanan, caci maki, semuanya gitu loh. Dan Anda hadir ke sini untuk mencari solusi. Tema yang mau kita bahas hari ini teman-teman semuanya tentang proses hukum, yang mana data Anda telah dilimpahkan kepada pihak pengadilan dan Anda akan segera diproses ke jalur hukum. Dan habis itu ada juga telah dibikinkan laporan ke pihak kepolisian dan Anda akan segera dilakukan penyelidikan. Buat teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol, pasti hal ini adalah hal yang sangat menakutkan. Gimana tidak gitu loh. Di satu sisi kita memang bersalah, ya. Di sisi lain kita tidak mampu bayar, duit kita nggak ada. Tiba-tiba kita yang serba dengan ketidaktahuan kita mendapatkan tekanan bahwasannya kita akan diproses ke jalur hukum. Bagi mereka yang awam ya mungkin mereka ketakutan, sangat ketakutan, bahkan tak jarang. Karena ketakutan dia melakukan tindakan-tindakan bodoh. Sampai ada, kalau dulu-dulu itu sampai yang nekat mengakhiri hidup, melakukan tindakan-tindakan pidana, sampai dia gali lubang tutup lubang. Ini banyak lagi hal-hal yang kita lakukan ketika sudah mengalami yang namanya ketakutan. Oke, saya kupas dulu buat teman-teman semuanya. Kita harus kembali dulu ke peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, OJK membentuk satu aturan yang mana di sana diterbitkan pinjol wajib menagih 90 hari. Oke, pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, data wajib dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan si pinjol dilarang melakukan penagihan secara langsung, tapi ya, ini ada tapinya. Ya, tapi si pinjol masih bisa bekerja sama pertama dengan lawyer untuk menjatuhkan kewan prestasi. Itu disebut dengan proses-proses hukum yang Anda tanyakan hari ini, dan habis itu dengan pihak ketiga. Ya. Jadi dua opsi ini bisa dilakukan oleh pinjol setelah ada nasabah mengalami telat bayar lebih dari 90 hari. Data dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dia menjalin kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum atau dengan pihak ketiga. Ya, apakah pinjol boleh memproses kita? Boleh. Secara perdata sangat dipersilahkan. Ya, bahkan OJK membuka peluang dalam hal itu, menerbitkan aturannya, dipersilahkan. Ya, tapi kenapa pinjol tidak mau melakukannya? Nah, ini pertanyaan yang hebat juga teman-teman semuanya. Pinjol tidak akan mungkin atau tidak akan mau melakukan pemrosesan Anda ke jalur hukum karena masih banyak pertimbangan yang sangat matang. Pertama, waktu yang dipergunakan ini sangatlah lama. Biaya pendaftaran mahal. Hasilnya tidak memuaskan. Daripada dia boros anggaran, buang-buang anggaran, mendingan pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah yang Anda sebut selalu FC lapangan. Ya, yang selalu Anda takutkan gitu loh. Bukan berarti pinjol tidak boleh melakukan proses Anda ke jalur hukum. Boleh dipersilahkan. Tapi banyak hal yang dipertimbangkan oleh pinjaman online. Jadi dia sudah tahu karakter Anda itu, dia sudah tahu permasalahan Anda. Anda tidak mampu bayar, otomatis ini benar-benar duit tidak ada. Ya, selagi duit Anda ada, Anda tidak akan telat bayar. Anda pasti akan berupaya melakukan pembayaran secepat mungkin. Tapi karena pinjol tahu posisinya Anda benar-benar tidak mampu, Anda tidak ada uang, sehingga bahasa-bahasa hukum itu digunakan hanyalah dalam versi penagihan. Ya, pinjol tidak mau buang-buang anggaran dia. Ini akan terjadi pemborosan. Ya, biaya mahal. Untuk pendaftaran biaya mahal. Waktu yang dipergunakan ini sangat lama. Untuk memproses gugatan sederhana aja itu berbulan-bulan.
Apalagi dia langsung menggugat Anda secara perdata dengan hukum yang besar gitu loh. Ya itu butuh waktu sampai bisa bertahun. Oke, dan pinjol juga tahu masih banyak kelemahan dalam sistem mereka. Ya, mungkin dalam mekanisme mereka menyalurkan dana, penerapan bunga, itu masih banyak kelemahan mereka. Sehingga mereka tidak mau melangkah terlalu jauh untuk melakukan proses ke jalur hukum. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Dan akhirnya pinjol mengambil opsi yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan, dan pihak ketiga inilah yang berkata tentang bahwa data Anda telah dilimpahkan atau data Anda telah diserahkan kepada pihak pengadilan. Anda menunggu panggilan untuk sidang pertama. Itu hanya dilakukan oleh pihak ketiga. Dilakukan oleh debt collector. Apakah itu benaran, Bang? Iya, jelas sih tidak. Itu nggak ada yang benar sama sekali. Karena dia ini, tugas dia itu hanya melakukan penagihan. Karena dia kebingungan apa yang harus dilakukan, dan mereka juga mempelajari sisi kelemahan dari setiap orang yang mengalami telat bayar, sehingga dia mengambil opsi tersebut gitu loh. Karena tak jarang dari kita itu ketakutan ketika kita mendapatkan ancaman bahwa kita akan diproses ke jalur hukum. Makanya itu dipakailah terus menerus ya. Kita azan maghrib dulu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya, bukan berarti ya proses hukum itu tidak dibolehkan, diperbolehkan, hanya saja itulah alasan-alasannya. Jadi kalau hari ini Anda mendapatkan bahwasannya data Anda dilimpahkan ke pengadilan, bahwasannya besok Anda akan di BAP, bahwasannya Anda akan dilakukan penyelidikan, akan ada pemanggilan dari polisi, ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak ketiga yang menjalin kerjasama tadi. Dan habis itu dilakukan juga oleh deskol mereka masing-masing. Karena sudah ada larangan bahwasannya pinjol tidak boleh melakukan penagihan setelah 90 hari. Tetap saja mereka tidak akan berhenti gitu loh. Mereka tidak akan puas hanya dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka akan berupaya selalu bagaimana caranya memberikan tekanan ini supaya terjadi tekanan yang sangat luar biasa sehingga Anda akan terjerumus yang lebih dalam lagi. Ya, makanya hari ini buat teman-teman semuanya, kalau Anda mendapatkan, misalnya, Anda akan kami proses ke jalur hukum misalnya, sesuai dengan pasal 372, 378, bahwasanya telah terjadi penggelapan dan pelarian uang perusahaan dan segala, itu Anda senyumin aja gitu loh, nggak usah baper juga, walaupun Anda saat ini dengan rasa bersalah, dengan rasa penyesalan, Anda nggak usah terlalu baper dengan hal itu gitu loh. Anda senyumin aja, itu hanya dilakukan oleh debt collector. Ya, itu bukan dilakukan benaran bahwa data Anda telah dilimpahkan, apakah itu dia berupaya menjadi orang pihak pengadilan atau menjadi... Itu nggak ada gitu loh, itu benar-benar real dilakukan oleh pihak dari yang melakukan penagihan gitu loh. Hal itu nggak ada, itu hanya bagian dari skenario penagihan, bagaimana dia memberikan tekanan terhadap diri Anda. Ditambah lagi dengan gambar-gambar bahwasannya ada orang yang sudah pakai baju oranye, sudah menjadi tahanan, sudah ada di pengadilan, sedang sidang dan segala macam. Itu hanya diambil di Google gitu loh. Ya, jadi sebenarnya debt collector yang melontarkan hal itu mereka sendiri juga tidak paham. Ya, jadi makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman semuanya, resiko galbay pinjol itu tidak ada yang berat. Yang berat itu hanyalah kita berhadapan dengan pemikiran kita sendiri. Satu-satunya resiko yang dibentuk oleh OJK adalah namamu akan masuk dalam skor kredit bermasalah. Tujuannya adalah supaya kedepannya kamu tidak bisa meminjam di aplikasi manapun. Ya, tapi pinjol tidak puas hanya dengan hal ini. Dia masih berupaya gitu loh. Bagaimana caranya mendorong Anda lebih dalam lagi. Itulah yang terjadi sekarang. Terjadi gali lubang tutup lubang. Ada yang minjam sampai 50 juta satu aplikasi, 60 juta satu aplikasi. Ada yang hutangnya menjadi 200 juta, 300 juta. Karena dia didorong. Dia ditekan dengan bahasa-bahasa tadi. Bahwasannya dia mau diproses hukum lah kalau tidak membayar. Aset dia diambil lah kalau tidak membayar. Atau misalnya... dia akan dicegat di jalan, macam-macam bahasa-bahasa seperti itu, macam-macam. Cuma semua itu tidak terlepas dari yang namanya telepon, WhatsApp, email. Ya, kenapa setiap video saya Anda selalu melihat saya berupaya menyuruh Anda untuk berhenti berkomunikasi, karena saya tahu sumber masalah yang besar ada di telepon,
ada di WhatsApp, ada di email. Ini sumbernya gitu loh. Tapi orang-orang tidak percaya bahwa itu menjadi sumber masalahnya. Ya, orang-orang selalu berdalih kalau kita ganti nomor, nanti data kita disebar. Orang sekitar ditelepon. Sekali saja terbesit pemikiran seperti itu, siap-siap Anda akan hancur dan tamat. Ya, teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan terpengaruh lagi dengan bahasa-bahasa proses hukum, penjara, penyelidikan, dipanggil polisi, data sudah dilimpahkan. Tidak usah percaya. Apapun pinjol yang Anda galbay hari ini, tanyakan ke diri Anda apa penyebab Anda galbay. Ya, kalau Anda sudah tahu penyebabnya, Anda perbaiki. Misalnya penyebabnya karena Anda resign kerja, duit nggak masuk. Atau usaha Anda sedang menurun, ya perbaiki di sana. Kalau Anda resign, kalau Anda di PHK misalnya, cari kerja baru. Kalau usaha Anda sedang merosot, pikirkan bagaimana usaha Anda bisa berkembang. Kalau misalnya telepon dan WhatsApp mereka mengganggu, putus komunikasinya. Dengan begitu Anda akan terselamatkan. Ya teman-teman semuanya, mungkin Anda bisa lanjutkan nonton video ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang galbay di pinjol-pinjol legal dan dia sudah kebingungan apa yang harus dilakukan gitu ya. Di sini dia ada mengalami galbay di Adapundi, galbay di Kredivo, galbay di Indodana. Ada juga Indodana Pinjaman dan Rupiah Cepat dan Aku Laku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aplikasi dengan nominal yang sangat fantastis ya. Yang paling besar di sini adalah Rupiah Cepat 53.320.059 rupiah. Ini luar biasa banget teman-teman semuanya. Dan saya mau bahas ini buat Anda dan apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya kalau memang menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Tapi seperti biasa buat teman-temanku semuanya, nanti bagi Anda yang mau konsultasi langsung sama saya, diskusi langsung sama saya, bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa hubungi saya via WA, kita teleponan, kita bahas nanti, kita pecahkan nanti permasalahan Anda masing-masing. Ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, silahkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini ya. Oke, di sini dia bilangin selamat siang Bang Medi, salam kenal, saya N. Saya baru follow abang di YouTube. Saya sedang mencoba galbay karena saya sudah tidak sanggup bayar. Oke. Nggak ada, galbay itu nggak perlu dicoba-coba teman-teman. Kalau memang menyatakan sudah tidak sanggup, duit sudah tidak ada, galbay itu pasti akan arahnya ke sana gitu loh. Kita mau paksakan bayar seperti apa gitu kan. Memang kita menyatakan sudah tidak sanggup bayar, berarti sudah tidak bisa lagi kita lanjutkan pembayarannya. Jadi mau tidak mau, galbay adalah jalan yang paling tepat. Jangan kita gali lubang tutup lubang lagi ya. Jumlah pinjol saya ada 6. Yang paling pertama ada Pundi 46 juta, Kredivo 39 juta, Indodana 15 juta, Indodana Pinjaman 6 juta, Rupiah Cepat 53 juta, Aku Laku 2 juta. Wow, ini nilainya luar biasa ya. 46, 39, 85, 85, 100, 153, 159, 161. Berarti totalnya ini sekitaran 162 jutaan. Wow, luar biasa ya. Saya single yang harus menghidupi 2 anak perempuan saya. Saya sudah tidak mampu bayar, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau memang sudah tidak mampu bayar, step awal yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki cara kita berpikir. Itu step awalnya. Mental dan pemikiran paling utama. Karena kita akan dihantam dengan cara-cara penagihan yang terkadang di luar logika kita. Yang kedua adalah kita menemukan sumber permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi masalah ketika kita menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup? Apakah kita memikirkan DC datang ke rumah, nanti dia menarik aset-aset yang ada, atau melakukan pemaksaan pembayaran,
Itu nggak ada ya teman-teman semuanya ya. Nggak bisa DC itu melakukan pemaksaan kepada diri Anda. Nggak bisa juga dia menarik aset-aset tanpa ada keputusan hukum yang jelas. Kalau soal dia mau datang ya silahkan aja, nggak ada masalah gitu loh ya. Habis itu lagi apa yang harus saya lakukan Bang? Ya paling Anda harus menemukan titik permasalahan yang ada gitu loh. Sumber masalahnya dari mana? Apakah Anda takut untuk diancam, takut untuk di telepon, di WhatsApp, di email dengan ada ancaman dan segala macam? Ya otomatis kita harus memutus komunikasi yang ada. Dan habis itu coba berdamai dengan diri kita. Pelan-pelan kita tetap melangkah maju buat ke depan untuk memperbaiki hidup. Oke? Mohon arahannya. Oke, ini sudah saya sampaikan ya. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, saya masih nggak habis pikir ya. Dengan nominal hutang 46 juta, saya nggak tahu Anda merawat hutang ini sudah berapa lama gitu loh. Sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan. Habis itu 39 juta, 15 juta, 53 juta. Inilah yang harus teman-teman atasi semuanya. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ingat, ini adalah pinjaman online. Pinjaman online ini kalau Anda pakai dananya untuk kebutuhan usaha Anda akan mati. Kalau Anda pakai dananya untuk kebutuhan hidup Anda tidak akan mampu bayar. Dia serba salah gitu. Selain tenor yang singkat, ini bunga yang sangat besar. Itu teman-teman harus memikirkan. Ya, harus Anda pikirkan sejak awal, harus Anda pikirkan hal itu. Ini bunganya sangat besar, tenornya singkat. Akan ada masanya Anda dibenturkan dengan ketidakmampuan karena perputaran dia sangat cepat loh. Ya, bunga yang disampaikan OJK dengan bunga yang ada di lapangan itu berbeda. Belum lagi pemotongan biaya layanan, belum lagi tenornya yang singkat gitu loh. Ini harus menjadi pertimbangan yang matang dari diri teman-teman semuanya. Nggak bisa Anda hanya memikirkan, wah saya ambil aja lah ini untuk menutupi ini, saya pakai ini. Untuk menutup ini, saya pakai ini. Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya, kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk terus membayar. Karena memang faktanya duit kita nggak ada, uang kita nggak ada. Memang step awal yang harus kita lakukan adalah memutus semua komunikasi yang ada. Tapi di samping itu, Anda list dulu hutang Anda satu persatu. Ya, mana tahu suatu saat Anda berkeinginan atau bernawaitu ya untuk menyelesaikan hutang Anda karena Anda sudah ada rezeki. Nanti Anda paling tidak tahu hutang pokok Anda berapa gitu. Ya, tapi komunikasi harus Anda putus. Kalau komunikasi tidak Anda putus, apalagi nominal hutangnya sangat luar biasa seperti itu, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang lagi. Ya, Anda tanpa pikir panjang, Anda pasti akan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang mana tindakan itu akan merugikan diri Anda sendiri. Ya, tapi di samping itu teman-teman juga harus mempersiapkan diri Anda untuk risikonya. Apa risikonya? Kemungkinan besar nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, nama Anda kemungkinan masuk dalam daftar hitam atau kedepannya Anda sangat sulit untuk kredit lagi, ya mungkin sampai di sana. Ya, jangan jadi orang egois juga gitu loh. Kita nggak mampu bayar, tapi kita nggak mau menampung risikonya, itu menjadi orang yang egois. Ya, satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan cuman itu kalau Anda sudah memutus semua komunikasi. Telepon, WhatsApp, email. Ya, insya Allah semuanya akan aman-aman saja dan tetaplah bekerja, tetaplah berusaha. Kumpulkanlah uang Anda. Nanti kalau uang Anda terkumpul, rezeki Anda berlebih, negosiasilah sesuai pokok yang Anda terima. Ya, teman-teman semuanya.